Oke, perkenalkan nama gue Bayu. Gue mau menceritakan sedikit tentang kejadian horor ya yang pernah gue alamin selama gue menjadi driver online. Ada beberapa cerita horor, cuman yang mau gue ceritain ini salah satunya nih. Jadi pada suatu malam waktu itu gue pernah jemput kan. Ceritanya nih, gue kan pakai aplikasi Duo Ijo lah ya. Gue nggak usah sebutin lah namanya apa, pasti kalian paham lah. Jadi intinya gue dapetin orderan itu jam setengah 11 malam sih, nggak malam-malam banget lah. Menurut gue kalau di daerah Jakarta atau Tangerang tuh jam setengah 11 tuh belum terlalu malam ya, karena posisi kendaraan tuh juga masih banyak gitu. Apalagi kalau yang di Jakarta itu, wah itu macet aja masih ada kan, daerah sekitaran Daan Mogot itu. Nah ini kejadian tuh jam setengah 11 malam, gue jemput salah satu keluarga lah intinya di salah satu mall terkenal sih, cuman gue gak mau nyebutin ya. Jadi di mall itu gue jemput mereka nih. Itu kan mereka pesannya itu yang L, jadi bukan yang reguler. Kalau reguler kan cuma 1 sampai 4 orang kan. Kalau kalian suka pesen, suka naik online gitu, pasti sebagai konsumen tuh ada tuh menu-menunya. Karena ini dia pilih yang L, artinya dia lebih dari 4 kan, jadi 1 sampai 6 passenger kan. Nah jadi pas gue jemput itu, nah gue nemuin yang itu agak beragam nih ya. Ada anak kecilnya, terus ada yang seumuran 25 lah, ada yang agak tua nih, kayaknya bapaknya atau enggak ibunya nih yang udah mulai tua nih, mungkin kisaran umur 55an lah ya. Nah dari situ pas gue nyampe kan pintu dibuka tuh. Nah anak yang cowoknya itu ngetok pintu kan, buka pintu depan tuh. Setelah itu dia ramah banget sih, dia ngomong gini ya, Pak, saya pesen yang L kan ya Pak, takutnya saya salah pilih, soalnya saya berenam Pak, sesuai kapasitas ya. Oh iya ya nggak apa-apa ya. Gue sih sebetulnya jujur aja ya, kalau yang pesan satu keluarga misalkan ya, terus dia udah pesen XL tapi ternyata lebih dari 6 gitu, misalkan duanya ini anak kecil ya, gue sih nggak masalah ya. Maksud gue dia udah pesen XL pun itu udah, buat gue dia udah tahu kan, udah seharusnya gitu. Jadi kalau 2 anak kecil kadang gue nggak gue permasalahin lah gitu lah. Nah balik lagi ke ceritanya, setelah itu dia udah konfirmasi ya 6 orang itu kan. Oke, saya bilang kan, udah tuh dia naikin bapaknya. Ternyata bapaknya ini ya tadi umurnya mungkin antara 55 sampai 60 kali ya. Cuman bapaknya ini ya mohon maaf, kayaknya nggak tahu karena faktor usia atau gimana. Jadi ketika dia naik mobil itu, duduk di depan sama gue itu, dia harus dibantu sama si anaknya yang tadi itu, yang sopan tadi. Nah setelah dibantu masuk ya kan, udah gitu mereka lah masuk lah itu ke mobil. Gue nggak hitung karena tadi itu prinsip gue ya, selagi dia memang mesennya XL gue sih nggak masalah ya. Jadi gue nggak hitung, pokoknya intinya cuman gue percaya sama omongan dia. Dia bilang cuma berenam, poinnya itu ya, dia bilang cuman berenam. Nah udah gitu otomatis kan mobil gue kan 3 baris nih, otomatis dia harus buka kursi baris kedua kan. Nah ya udah itu dia lakukan sama dia baris kedua. Akhirnya harusnya dia duduk nih kalau berenam kan yang satu bapaknya di
di depan sama gue sampingan, berarti otomatis harusnya yang terserah nih mau yang di tengah berdua atau bertiga kan. Akhirnya yang paling baris terakhir itu yang ketiga itu harusnya dua kan. Terserah nih, intinya setidaknya tuh salah satu baris itu di mobil gue jok itu harusnya ada yang berdua atau bertiga kan. Itu baru ketemunya. Berarti kalau misalkan yang baris ketiga dia mau isi bertiga, terus baris terakhirnya itu baris kedua dia isi tiga, berarti baris terakhirnya itu dua, terus yang ini jadi sama bokapnya yang satu itu berarti 6 pas kan. Nah anehnya gue nggak ngeh, pokoknya intinya gue udah percaya sama dia bilang berenam, ya udah semua udah naik. Nganternya itu nggak terlalu jauh sih, sekitar cuman 12 kiloan dari mall itu. Cuman ini masuk ke kampung gitu, masuk ke kampung, dan itu ngelewatin kalau nganter dianya itu ngelewatin salah satu makam nih, makam gede ya kan. Gue juga nggak mau nyebutin nama makamnya apa, pokoknya intinya makam gede. Nah tapi kalau gue misalkan umpamanya gue pulang nih, itu ada satu cara. Kalau misalnya gue balik lagi, berarti gue cuman nemuin satu makam itu doang. Tapi kalau misalkan gue mau lurus aja nih, bablasin, maksudnya sama-sama sih. Gue misalkan udah nggak mau narik lagi nih, gue udah sekalian pulang aja. Itu gue jadi totalnya tuh nemuin 3 makam besar. Nah tapi gue nggak mau bahas tentang makamnya karena nggak ada apa-apa di makamnya. Nah jadi gue udah bawa dia, udah jalan nih. Nah biasa kan ya, namanya di situ terdiri bapak ibu, terus gue nggak paham nih itu tuh antara anak, tetangga atau siapa. Pokoknya intinya mereka menjalin komunikasi tuh emang bener-bener erat gitu. Mereka ya yang pertama mereka cerita tentang pengalaman makan di mall itu. Dia bilang makanannya enak lah, ini harganya juga nggak terlalu mahal. Oh di situ ada juga loh cabangnya selain di mall itu ini. Nah, intinya mereka mereview tentang pengalaman mereka makan di tempat itu lah. Nah setelah itu topiknya ganti lagi nih. Ya gue kan bukannya mau nguping ya, cuman kan satu mobil gitu kan. Terus ya mereka kan ngobrolnya tuh kan nggak bisik-bisik gitu loh. Ngobrolnya tuh ya mereka ngobrol lepas gitu kan. Akhirnya ada satu topik, mereka pindah topik. Ya ini topiknya agak horor. Gue juga nggak paham siapa yang mereka ceritain. Jadi intinya gini, mereka punya salah satu keluarga. Gue nggak tahu umurnya berapa, tapi yang gue tahu itu kayaknya perempuan, karena dia bilang gini. Jadi mereka cerita punya saudara atau kerabat atau tetangga lah intinya, itu meninggal dunia. Nah tetapi pas meninggalnya ini mereka itu jadi si yang meninggalnya itu menurut mereka tuh kayak agak belum ikhlas gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh suka ngedatengin, apalagi pas hari ke-7 setelah dia meninggal itu katanya gangguannya tuh nampakin lah. Mereka tuh bilangnya bukan gangguan ya, karena itu kerabat mereka dan kerabat mereka tuh nggak nganggapnya itu sebagai pengganggu gitu. Jadi mereka bilangnya itu nampakin lah. Jadi si kerabat mereka itu yang tadi itu mereka itu nampakinnya jauh lebih parah. Nah sampai sekarang pun sebetulnya masih, tapi nggak terlalu barbar gitu loh. Jadi cuman sekelebat atau gimana, tapi dan nggak sering gitu. Intinya mungkin dalam sebulan itu cuman sekali gitu. Intinya tuh sampai saat ini, sampai detik ini mereka itu ini tuh masih nampakin gitu loh bro. Nah
setelah itu gue kan serem sendiri ya, kata gue udah nganterin ke kampung, karena gue tahu kampung ini tuh gue bukan sekali dua kali nganterin orang, karena ini nih juga sebetulnya jalur kalau gue main gitu juga gue sering kelewat ke jalur ini. Jadi gue tahu betul jalurnya. Nah yang gue khawatirin tuh pas pulangnya gitu kan, karena mereka kayaknya asik banget gitu cerita itu tuh nggak disensor maksudnya nggak bisi-bisi, bener-bener kencang gitu ngomongnya. Jadi gue secara tidak sengaja tuh mendengarkan gitu. Nah setelah itu gue kan akhirnya agak parno kan, maksud gue setelah mereka cerita gitu, terus yang gue tangkap itu kata dia sampai sekarang tuh masih gitu tuh. Bahkan dia bilang tuh dia nemuin di salah satu tempat apa di mana gitu, itu orangnya tuh mirip banget sama dia gitu, mirip banget sama dia. Tapi giliran dilihat lagi itu bukan lah, berarti kan menurut gue berarti masih dalam tanda kutip nih itu kan masih gentayangan dong, maksud gue kan. Nah akhirnya gue lihat ke ya, gue kan sebagai driver kan pasti kalau bawa mobil kan nggak mungkin cuma lurus ya, jadi pasti gue lihat kanan kiri. Nah gue sambil nyimak itu, gue liatin spion gue nih yang di tengah nih yang bisa nyorot ke belakang kan. Itu gue lihat itu bertiga semua yang baris kedua sama baris ketiga ya. Kan harusnya kan dia kalau memang misalkan berenam kan harusnya tadi gue bilang harusnya yang bapaknya ini yang paling pinggir di sama gue kan satu, terus misalkan yang di tengah bertiga berarti 4, terus sama yang di belakangnya itu berarti kan 2 kan harusnya, itu jadi ketemunya 5 terus sama ini 6 gitu loh. Nah itu kenapa bertiga semua, jadi udah 6, jadi sama si bokapnya yang di samping gue ini 7 dong. Nah kalau bokapnya diem aja ya, mungkin udah tua juga kan ya, tapi dia bukan diem karena menahan sakit atau apa, memang dia kayaknya emang diem aja gitu. Karena sesekali dia bilang, Pak belok kiri, Pak belok kanan gitu, sesekali tuh dia ngarahin jalan gitu. Nah pas dari situ gue kan iseng nih liat belakang, kata gue kok ada 3 ya. Nih gue bilang yang satunya itu pakai kacamata. Salah satu kenapa gue inget banget itu karena yang lain itu nggak pakai kacamata, tapi yang salah satu cewek itu pakai kacamata, cuman dia diem aja. Sedangkan dari tadi itu yang ngobrol itu rame kan ya, ibunya, terus yang cewek satu tuh, yang satu nih yang kayaknya anaknya juga deh itu ngobrol kan nih, terus ditambahin nih sama si cowok yang tadi baik ini, yang tadi bantuin bapaknya naik. Nah yang satunya itu anak kecil cowok. Nah dia diem aja tuh sekali-kali, tapi sekali-kali tuh dipecandain sama si kakaknya yang perempuan itu yang duduk di tengah sama ibunya nih. Aja, Dek besok kamu sekolah loh Dek, ini lah, ibarat kata kayak gitulah, dipecandain kayak gitu kan. Nah cuman yang di belakang ini kan itu cowok semua tuh, yang yang satu yang bantuin bokapnya naik, sama yang satunya tuh ya mungkin umuran SMP kelas 3 kali ya. Nah cuma yang satunya lagi nih cewek nih, itu yang gua nggak ngeh tuh ya, itu kok kata gua 6 jadi ditambah 1 7 dong. Cuman gua udahlah, mungkin gua salah lihat, mungkin dianya juga mungkin maksudnya 6 itu yang bocil yang tadi itu, yang anak kecil yang cowok itu mungkin yang kelas, ya mungkin itu kelas 6 SD sih kayaknya, kelas 5-6an lah. Itu mungkin maksud dia nggak dihitung kali ya, bodo amat lah kayak gitu. Nah udah gitu, tapi si yang dari tadi gue dengerin itu
yang ngomong itu ya antara dua, yang cewek, suara cewek itu cuma dua doang tuh, ibunya sama yang anaknya yang nggak tahu lah, intinya itu kita sebut anaknya aja deh, ini yang umuran 20-an tahunan itu. Kalau yang di belakang itu cuman si cowok dua itu doang yang ngomong. Ya akhirnya gue abaikan itu kan. Cuman yang bikin gue serem itu yang cewek pakai kacamata itu, dia diem aja gitu, dan mukanya itu dia kan yang itu kan baris ketiga itu udah pasti gelap kan, orang baris kedua aja gelap, memang kan lampu nggak pernah dinyalain kan. Nah itu udah kebayang kan, udah pasti baris ketiga itu pasti gelap. Nah kalau yang ini semua gelap, nah cuman dia doang tuh yang kelihatan mukanya. Jadi mukanya tuh nggak nyeremin, nggak apa, cuman pucat gitu, putih gitu, kontras dengan gelapnya kabin ketiga itu. Jadi dia yang paling kelihatan banget gitu kan. Cuman ya itu diem aja gitu kan. Udah pokoknya akhirnya gue nyampe dah tuh rumahnya tuh, masuk gang gue aja tuh sampai mumet. Gue bilang nih gimana nih masuk gang. Nah udah setelah itu gua drop. Yang tadi itu kan turun tuh. Nah si cowoknya itu kan akhirnya dia bantuin bokapnya turun lagi tuh. Nah si cewek itu masih ada di mobil gua yang terakhir tuh. Dia nggak turun. Udah gitu si cowoknya itu bilang, "Dek udah nggak ada yang ketinggalan kan, Dek?" "Ya Pak," gue bilang kan. Akhirnya gue jadi fokus sama dia kan, ngomong, "Ya Pak, coba tolong dicek aja," kata gue, "takut ada yang ketinggalan." Udah tuh dia nggak ada. Nah pas gue lihat ke belakang udah nggak ada tuh cewek. Padahal seingat gue si mobil tuh si kursinya itu udah ini udah ditutup sama dia. Nah yang bikin gue ke-trigger lagi gini, dia bilang di perjalanan ya, pas di perjalanan dia bilang itu, katanya kan tadi gue cerita tuh kalau dia tuh pernah ketemu seseorang cewek yang di suatu tempat, mukanya mirip sama si itu, sama si yang udah meninggal itu, cuman bedanya kalau dia nggak pakai kacamata. Lah gue pikir kalau gitu berarti yang meninggal kan pakai kacamata dong, yang masih apa namanya, yang masih penasaran itu. Nah udah dari situ gue udah, cuman di situ gue takut, agak merinding, cuman karena di situ tuh gue masuk kampung terus yang gang gitu kan, jadi di situ tuh masih rame terus banyak kayak bedeng kontrakan bedeng gitu loh. Jadi gue masih berani nih, karena gue nggak ini kan, maksudnya masih rame ini tuh, bukan gelap-gelapan kan. Nah cuman pas pulangnya ini akhirnya gue harus balik lagi ke tempat tadi, karena kalau gue langsung bablas itu, yang tadi gue harus lewatin 3 TPU itu. Gue takutnya salah satu itu tempat dia dikuburin, karena rumahnya kan di situ, takutnya dia pengen ikut pulang gitu. Nah tapi akhirnya setelah gue pulang itu ya nggak ada apa-apa. Setelah itu tuh nggak ada kejadian apa, cuman ya gue juga sampai sekarang tuh mikir apa itu tuh sebetulnya yang tambahan satu itu ya, itu tuh beneran cewek yang itu atau emang si cowoknya itu, maksudnya ngitungnya tuh yang adeknya itu nggak dihitung gitu ya. Mungkin apa ya, agak sedikit itu sih, karena gue nggak mendapatkan informasi yang detail kan, karena gue masih menjaga apa ya namanya, kode etik kan. Masa gue mau ngikut ngomong gitu, oh ini gak usah. Ya mungkin ceritanya gitu aja. Sebenarnya ada sih beberapa cerita lagi, cuman gue untuk
nanti lagi dah ya. Oke.